Shalom, selamat datang kembali di HW Project. Oke, untuk pertemuan kali ini temanya adalah youth atau kaum muda, di mana ayatnya akan saya ambil dari 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu dan dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Baik. Di sini di ayat ini sudah dikhususkan tentang muda. Biasanya kita selalu dianggap rendah sama yang tua-tua ya. Waduh. Baik. Di sini sudah bersama dengan kita ketua dari HW Youth atau House of Worship Youth dengan Kak Wahyu. Kak Wahyu, Mas Wahyu atau Pastor Wahyu? Kak aja lah. Oke. Pastor belum layak saya ya kan, bahaya ini. Oke. Apa kabar Kak Wahyu? Puji Tuhan luar biasa Mas Panji, atau di sini panggil Pak D atau Mas? Terserah, bisa dipanggil Mas Panji juga bisa. Oh Mas Panji ya, Mas Panji lah, masih mas-mas kok ini. Yoi, belum nikah bro. Masih. Tentang kaum muda nih, kan tadi sudah saya sebutkan bahwa Mas Wahyu ini atau Kak Wahyu ini adalah ketua dari HW Youth. Menurut Kak Wahyu nih, kenapa sih harus ada HW Youth atau mungkin kenapa harus ada kaum muda yang aktif di gereja? Kenapa harus ada kaum muda yang aktif ya di gereja ya? Contoh begini, kalau misalnya nih sebuah perusahaan diisi dengan orang-orang yang sudah berumur gitu kan ya, dan nggak ada yang melanjutkan, bagaimana perusahaan itu akan berjalan? Apakah dia langsung mengikuti generasi tutup lama? usia mungkin ya? Tutup usia. Kan nggak mungkin ya kan? Maksudnya ya begitulah gambarannya. Maksudnya gereja juga perlu anak-anak muda yang bergerak di dalamnya supaya turut membantu juga sih untuk senior-senior yang ada gitu kan. Apalagi anak muda itu diperlukannya bukan cuma soal tenaga doang sebenarnya, karena kan setiap tahun, setiap waktu, setiap zaman itu berubah. Kan ya kita tahu lah sekarang kita ada beberapa generasi ya kan di banyak sih. Kan makanya sebutan generasi aja mulai dari baby boomer lah, dari milenial sampai sekarang Gen Z yang rame banget di Gen ngomongin Alpha. orang. Nah, baru ada Gen Alpha ya kan bawahnya. Ini sudah Gen Beta ini sekarang. Tahun ini persis tuh udah ada generasi baru lagi. Jadi kalau misalnya nggak ada penerusnya di setiap generasi, mungkin gereja untuk menjadi relevan itu akan susah gitu, karena kan ini pendapat saya pribadi ya, kalau kita mau jadi sebuah wadah atau yang kita sebut gereja, itu kan wadah untuk orang-orang anak-anak Tuhan boleh bertumbuh di situ gitu kan. Kalau misalnya kita wadah ini nggak relevan dengan orang-orang yang mau dijangkau, bagaimana mereka bisa masuk gitu loh, bagaimana mereka bisa terjangkau ke dalam situ. Kayak misalnya kita punya wadah yang udah tua, udah bolong gitu kan, nah, gimana mau ditambahin dengan yang baru? Oke, agak ini ya, agak panjang penjelasannya ya. Dan tolong nanti dipilih-pilih ya kata-katanya ya. Oke, soalnya saya ini mulutnya rada ceplas-ceplos ini. Aman. Oke. Tidak ada yang disensor. Siap. Tadi udah dikatakan bahwa kalau tidak relevan maka kita akan tidak bisa untuk mengajak yang lain untuk masuk ke dalam. Kesimpulannya seperti itu ya tadi ya. Nah, langkah-langkah nih yang sudah dilakukan untuk bisa membuat
gereja ini menjadi lebih relevan, atau apa sih yang sudah Mas Wahyu dan teman-teman lakuin nih untuk menggait muda-muda di luar di sana yang mungkin entah aku mau ngapain terserah gue, tapi ternyata bablas entah kemana. Nah, gimana cara merangkul seperti itu? Ini dia. Menarik ini pertanyaannya sebenarnya. Jadi di Hawiyut sendiri itu kita sekarang membuat sebuah komunitas baru yang sedang kita promosikan. Istilahnya kan, namanya itu Growth Community. Kenapa Growth Community itu ada? Sebenarnya latar belakangnya adalah kami melihat anak-anak muda sekarang itu lebih masuk dengan yang namanya komunitas. Dibandingkan dengan yuk gereja ibadah gitu. Itu mereka langsung kayak streaming bisa. Gitu kan? Ya sih. Ya kan? Ya. Dan mindsetnya udah ya udah datang ibadah pulang gitu kan. Tapi kalau kita lihat orang-orang di luar sana pasti komunitas tuh ramai dengan anak-anak muda. Ya kan? Kenapa? Karena mereka merasa di komunitas itu mereka bisa akrab dengan yang lainnya gitu loh. Sedangkan itu dia sih agak lucu juga sebenarnya. Entah nanti di mindsetnya mereka itu kalau sebutannya ini gereja gitu, itu ya itu tadi datang terus pulang. Ya kan, nggak ada ini lagi, nggak ada yang istilahnya membawa mereka untuk bergabung jadi anggota. Oke, saya potong dulu ya. Ini cukup menggelitik sebenarnya ketika komunitas dan gereja. Walaupun sebenarnya gereja itu sebetulnya sudah, menurut saya ya, gereja itu sebenarnya sudah komunitas. Karena kita umat Kristen itu sudah komunitas gitu. Komunitas dalam komunitas tuh agak gimana gitu. Cuman karena ini ada sangkut pautnya dengan rohani ya, kerohanian. Biasanya orang mikir komunitas rohani nanti nggak bisa gini-gini. Nah, itu bagaimana Mas Wahyu ketika merangkul teman-teman yang sudah terjerumus bahwa dia mungkin sudah merasa nggak nyaman dulu ketika mau bergabung. Dia ada keinginan untuk aku pengen mencari sebuah lingkungan yang baru. Tapi ketika dia mau masuk, dia lihat teman-teman yang begitu semangatnya memuji Tuhan, dia udah minder duluan. Itu bagaimana? Itulah kalau langkah-langkah kami sendiri di Growth Community itu, yang jelas ya teman-teman, di sini hal yang kami paling tekankan adalah jangan pernah kalian ada namanya penghakiman. Itu satu, setiap kali ada orang baru datang, terimalah dengan segenap hati kalian, senyum gitu kan, ramahlah dengan mereka kayak gitu. Terus kalau misalnya ada yang punya mindset yang kayak tadi itu, jangan sampai kita nunjukin penolakan. Gitu. Karena itu yang terjadi di komunitas luar gitu. Ketika kita baru masuk ke mereka, ya kan, wah disambut banget bro, pasti nongkrong aja ya di coffee shop mana gitu kan, ketemu orang baru pasti langsung itulah kita loh komunitas rohani katanya kan, yang harusnya kita yang penuh kasih ini, masa kita nggak bisa nunjukin yang lebih dari mereka. That's it awalnya, makanya kita membentuk komunitas ini. Dan jujur lebih apa ya, dengan komunitas ini lebih bisa diterima ternyata juga sama anak-anak muda. Gitu. Kegiatannya pun di Growth Community ini sendiri memang sekarang kami fokuskan untuk itu. Jadi kami ada beberapa agenda yang memang dalam 1 tahun itu kami plotkan gitu, kayak per 3 bulanan lah. Itu ada temanya sendiri. Ada tema kayak misalnya tema untuk internal, untuk pengurus sendiri ada. Nanti untuk keakraban satu komunitas itu ada gitu. Oke, itu nanti kita bisa bahas selanjutnya. Oke, baik. Kita balik lagi ke tentang Hawiyut tadi. Sebenarnya ada nggak sih visi misi yang apa istilahnya, kayak visi misi yang jelas itu? Visi misinya Hawiyut sendiri itu apa sih? Ada dong. Kalau kita nggak ada visi misi itu bingung nanti arahnya mau kemana kan? Itu dia. Jadi supaya yang lihat ini juga tahu bahwa
oh HW itu visi misi kayak gini, cocok nih gitu. Ada. Jadi sesuai dengan komunitas yang kami bikin. Namanya itu growth community, komunitas bertumbuh. Ya. Nah, jadi visinya itu yang apa namanya Nyontek yang kami pakai nyontek ya, mohon maaf ya kan. jangan dikira ini hafal semuanya guys. Jadi visi dari growth community itu kami ingin menjadikan wadah ini tempat untuk jemaat tertanam, bertumbuh dan berbuah seperti Kristus. Gitu. Begitu bro. Sebenarnya ini klasik awalnya disampaikan oleh pastor kami gitu. Dan ternyata iya juga ya, tanpa kita tertanam, tanpa kita berakar tadi, tertanam, berakar, bertumbuh, baru berbuah gitu. Itu semua ternyata ada filosofinya. Ya, gitu. Itu visi kami. Oke, terkait ini deh, kita coba yang lebih luas lagi ya. Tentang, itu kan tadi udah merangkul teman-teman di luar yang mungkin sudah hilang arah ya. Sekarang karena tadi udah disebutkan bahwa tertanam, berakar dan sebagainya. Yogyakarta itu kan kota belajar. Betul kan? ya. Kota Yogyakarta adalah kota pelajar, setuju? Setuju. Baik. Banyak teman-teman kaum muda yang dari luar itu datang untuk belajar di Jogja. Betul. Otomatis pasti dong mereka cari tempat beribadah Yes. di mana mereka nyaman, Betul. tertanam walau sementara. Yes. Nah, itu bagaimana Mas Wahyu? Karena kalau dipikir-pikir ya, tertanam bagus, berakar, tertanam, bertumbuh, berbuah. Iya. Tapi ketika dia hanya kayak modal transit, pergi lagi. Belum tertanam. Gimana dong? Oke. Kalau buatku pribadi itu malah belum tertanam itu. baru. Ya. belum sempat nancep itu dia. Tapi ya kita nggak munafik lah. Maksudnya memang begitu kejadiannya anak-anak muda ya, karena tadi Mas Panji juga bilang nyaman ya, tempat yang nyaman. Itu sebenarnya yang jadi tantangannya setiap gereja sebenarnya sih, karena kenyamanan yang harus diciptakan di komunitas rohani itu nggak akan pernah sesuai sih nek menurutku sama kenyamanan yang dicari sama anak muda. Anak muda mana yang mau ditegur lewat firman Tuhan? Aduh, mohon maaf ya, saya juga anak muda sih, cuman kan ya Sebetulnya bukan soal mau nggak mau ya. Tapi mungkin kalau maaf ya, kalau mungkin saya salah. Tidak salah. Mungkin lebih ke siap tidak siap untuk ditegur. Kaget nih. Nggak sih, sebenarnya ini bukan soal tegurannya, tapi kadang di setiap komunitas itu kan akan terjadi gesekan ya. Itu yang kadang mindset orang, oh iya nanti kita masuk sini, ini kan gereja nih, komunitas rohani, ini harusnya kan orang-orangnya baik-baik ya kan, ramah-ramah. Harusnya. Ternyata kan. Mohon maaf teman-teman, jadi mindset yang itu tolong diubah lagi. Justru komunitas rohani ini ada itu tuh bukan untuk orang-orang yang udah baik, bukan untuk orang-orang yang udah benar gitu. Nah, Tuhan Yesus turun ke dunia bukan menyelamatkan yang baik-baik, bukan. Tapi apa? Mencari yang hilang kan? Wah, sebenarnya saya harusnya pakai kaos yang itu ya. Itu dia teman-teman. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Masa kita komunitas komunitasnya Tuhan nih, ya kan, untuk menjangkau anak-anak muda kita nyarinya yang baik-baik, malah menolak yang berdosa kan, itu. Cuman kadang-kadang karena udah mindset awalnya anak-anak muda itu, oh di dalam gereja itu orang-orangnya baik-baik, gitu kan. Terus ketemulah dia dengan orang yang menurut mereka, ternyata orang di sana jahat.
ya kan? Ya. Ada yang kayak gitu-gitulah yang nggak sesuai dengan ekspektasi mereka, makanya jadilah ketidaknyamanan buat mereka. Cuman itu dia sih yang jadi PR-nya ya. Dan itu yang kami juga sampaikan juga gitu, kalau di komunitas, di gereja itu isinya bukan orang-orang yang sudah benar atau yang baik, bukan. Dasar dari situlah kita belajar untuk saling mengasihi gitu loh, karena setiap kita tuh punya kekurangan, kita bukan orang yang benar gitu. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan ya. Amin. Manusia itu tempatnya sih. Manusia itu hanya kesemprulan. Ya semprulan. Menarik ini. Tapi itu tadi untuk pertanyaannya Mas Panji yang anak-anak apa pindah-pindah itu ya. Sebenarnya bukan pindah sih Mas, tapi kayak dia udah Sini. dari kota A datang ke Jogja, dia sudah nyaman, Udah nyaman. di gereja nih, udah nyaman. Tapi kan ketika dia lulus dari pendidikan kan dia harus kembali lagi. Nah, itu bagaimana? Berarti kan tidak ada yang tertanam. Oh. Dia hanya mungkin dia ikut bertumbuh di sini. Dia ikut bertumbuh di sini dan mungkin dia juga bisa berbuah. Tapi dia tidak tertancap. Oh, I see. Jadi sebenarnya kalau dia ini ya, kalau misalnya orang itu dikatakan dia itu sudah tertanam dan berakar, bertumbuh, bahkan sampai berbuah tuh di satu komunitas Bangkotan lah ya. gereja ya kan. Apalagi udah sampai berbuah nih ya kan. Secara tidak langsung berarti karakter orang tersebut juga udah dibentuk. Dimanapun dia nanti ditempatkan sama Tuhan selanjutnya gitu. Misalnya dia harus kembali lagi ke komunitasnya yang di tempat asal misalnya. Mungkin dia yang akan bisa jadi berdampak untuk komunitasnya di situ juga lebih bertumbuh lagi. Oke, baik. Kita dari youth, kita ke komunitas yang bertumbuh. Wah, asik. Tadi sudah disebutkan bahwa bagaimana kita harus bertumbuh dalam komunitas, ya kan? Sebenarnya goals-nya nanti seperti apa? Growth community ini tuh. Goals-nya ya. Growth community itu goals-nya adalah menjadi wadah bagi anak-anak muda yang perantau-perantau itu. Yang kedua, bukan cuma wadah doang. Yang tadi itulah supaya setiap orang yang udah lulus nih dari sini nih, apalagi yang kuliah gitu kan, lulus dari sini, ya mereka membawa dampak itu keluar gitu. Memperkenalkan growth community lagi. Oh bukan. Jadi Ya kalau itu nilai plus lah ya. Tapi boleh. jadi kayak nanti growth community ini mempunyai cabang ya. Pusatnya Jogja, cabang Bandung. Menarik gitu. Itu nilai plus lah ya. Kalau kalian mau begitu boleh lah. Tapi yang terutama itu tadi, kalian menjadi orang-orang yang apa ya, karakternya dewasa lah. Ketika kalian nanti ditempatkan ya balik tadi ke asal, ya kalian jadi berkat lah seperti kalian di sini gitu lah. Kalau kalian di sini bisa jadi berkat, kenapa di tempat lain kalian nggak bisa jadi berkat gitu kan? Karena begini Mas, biasanya kalau dia ke tempat yang baru, dia memiliki aura yang baru juga. Ya, aura yang baru. Nah, bagaimana membawa aura yang baru ini ke tempat yang lama itu yang kadang agak susah. Bisa ya. Iya, ini aku sedikit curcol ya teman-teman. Curah. Tapi aku sendiri juga punya pengalaman yang kayak gitu sih. Maksudnya sebelum aku lumayan lama juga sih di sini ya. Itu ketika tempat yang lama itu masih kadang ya idealisnya anak muda lah. Kayak membandingkan, di sini beda ternyata sama di sana gitu. Masih ada tuh yang kayak begitu, tapi ternyata setelah merasakan bagaimana pertumbuhan di dalam sebuah komunitas, mindset kita pun akhirnya jadi bisa lebih terbuka sih. Kayak misalnya nih pemikiranku melihat orang yang melakukan kesalahan sama seperti aku lakukan sebelumnya mungkin ya. Waktu aku ngelihat orang itu, kalau dulu mungkin aku dengan santainya,
tolol ya. Ngejudge Gitu. ya. Kan? Langsung tuh. Tapi kalau misalnya semakin kesini semakin kita paham, itulah namanya kita bertumbuh. Bertumbuh itu pasti akan ada penambahan gitu di dalam diri kita. Termasuk juga cara kita berpikir juga ada penambahan harusnya. Itu. Ketika kita melihat kasus yang seperti itu, oh, ini bisa aku bagiin nih. Aku dulu pernah kayak begitu. Akhirnya malah bisa jadi pembelajaran buat dia juga kan. Nah jadi yang aku lakuin pun karena aku juga seorang perantau sebenarnya, ya kan. Jadi mau nggak mau harus pulang pergi nih. Kesana juga aku lebih ngerti bagaimana harus bersikap gitu. Udah nggak kayak yang aku mau ngebandingin sini sama sana, enggak. Tapi benar-benar, di sini aku memikirkan komunitas yang ada di sini gimana caranya bertumbuh. Otomatis di sana juga aku melihat bagaimana sih cara mereka bertumbuh. Kira-kira apa sih gitu yang bisa aku pelajarin dari mereka juga gitu. Atau enggak misalnya mereka pun nanya-nanya kadang ya saling sharing aja malah jadinya. Oh gitu ya, tentang pertumbuhan. Jadi tidak hanya sebatas memberikan wadah, tapi juga ibaratnya kayak keluarga ya. Keluarga baru, bahkan pertumbuhan di sini pertumbuhan rohani ya. Iya. Dewasa secara rohani juga ya. Iya. Tidak cuma tua umurnya doang. Betul. Kan? Jangan cuma bertambah umurnya guys ya. Aduh. Itu dia tuh. Kadang kan ya begitulah. Bahaya nih saya. Terus ya begitulah. Ya beberapa teman-teman dari sini yang udah lulus juga kuliah tuh mereka juga ternyata masih sering streaming juga ngikutin ibadah youth kita di sini dan mereka seneng banget gitu. Ya dari situlah testimoni-testimoni yang kami dengar tuh menyenangkan gitu. Masih berkomunikasi aktif dengan yang lulusan ya? Oh masih, puji Tuhan ya, beberapa gitu tuh kalau masih punya kontaknya saya sih masih. Ya yang begitu ya kan. Dan kami pun di sini ini sih sebenarnya benar-benar pelajaran banget sih buat saya pribadi juga nih dari Pester itu bagaimana menjadi keluarga yang tadi Mas Panji bilang itu. Kalau ada anak baru datang nyari kos-kosan pun kami bantu. Oh, nggak dibayarin sekalian gitu? Mohon maaf ini. Kok jadi kayak yayasan ya? Lu siapa tahu nanti kan ada. Tuhan yang berkati bro. Betul. Doakanlah teman-teman. Kan kalau Tuhan sudah bersabda. Kita mau manut. Ya itu. Oke, jadi kan tadi growth community sudah, komunitas yang bertumbuh sudah, HW Youth kita sudah mengulik dikit-dikit lah. Ya dikit-dikit lah. Bagaimana tentang perjuangan teman-teman di HW Youth merangkul teman-teman di luar atau mungkin yang bingung aku mau ibadah di mana ya. Akhirnya mereka datang ke HW Youth dan puji Tuhan sudah semakin bagus, progresnya semakin berkembang. Puji Tuhan. Dan dalam waktu dekat ini tuh ada event khusus ya tentang malam penyembahan. Yoi. Bahasa Inggrisnya adalah Worship Night. Worship Night. Coba bisa dijelaskan sedikit mungkin ya tentang mengapa ada Worship Night? Ini sudah tahun kedua atau tahun keberapa? Ini untuk Growth Community ini tahun keduanya. Oh, oke. Baik. Coba kenapa harus ada Worship Night dan kenapa harus datang? Kenapa harus ada Worship Night ya, teman-teman ya? Sebenarnya kalau ditanya alasannya kayak gini, saya juga bingung. Karena lupa dulu kenapa ya kan? Nggak. Sebenarnya sih kalau untuk Worship Night itu sendiri, ini cerita sedikit ya. Dulu kan kita sempat susah untuk beribadah ya kan di sini ya. Sempat ada mengalami masa-masa itu. Terus saya sendiri juga melihat kayaknya seru nih. Itu kalau nggak salah tahun 2024 baru bisa jadi sebuah acara resmi lah gitu. Karena sebelumnya sebenarnya pernah kami coba aja sebenarnya
nyoba-nyoba aja, dan akhirnya 2024 yang lalu kami bisa membentuk itu jadi acara yang resmi, yang benar-benar dipersiapkan dengan baik lah acaranya. Kerinduannya sih sebenarnya pengen lihat anak-anak muda tuh terlibat dalam menyembah Tuhan dan merasakan sama-sama gimana sih rasa nikmatnya menyembah Tuhan itu gitu loh. Cuman pengen lihat anak-anak muda tuh nggak cuman hei kalian senang-senang di klub malam itu enak. Kalian bisa begini-begini ya kan di sana. Di gereja pun bisa. Menyembah Tuhan begini pun nikmatnya bagaimana, itu sih yang kami mau kasih untuk anak-anak muda. Jadi disitulah kami mengajak anak-anak muda yang ada di Jogja ini, bergabunglah kalian di tanggal 15 nanti ya. 15 Juni guys. 15 Juni jam 6 sore. Oke. Kalau berdasarkan apa yang sudah terjadi nih, respon dari teman-teman, mungkin dari panitia atau mungkin dari teman-teman yang dari gereja lain kan sebenarnya juga datang ya? Ya kan, dari kampus-kampus banyak kan gitu. Ada nggak testimoninya dari mereka? Puji Tuhan, ada banyak yang menantikan sebenarnya worship night itu kapan lagi. Jadi itulah teman-teman ya, tahu kan, saking excitednya mereka ya kan, masa kalian nggak mau join gitu kan. Itu jadi tahun ini harus join lah, jadi biar bisa merasakan keseruannya bareng-bareng. Puji Tuhan sih ada yang merasa kayak dipulihkan juga waktu worship night itu. Mereka yang merasa ada beban berat begitu, di situ mereka boleh merasakan bagaimana Tuhan memulihkan gitu. Dan untuk panitianya pun, puji Tuhan, mereka pun juga merasakan bagaimana suasana worship night itu bisa menyentuh hati mereka. Ya puji Tuhan lah, semuanya berdampak baik gitu. Puji Tuhan. Strateginya nih, mungkin ini salah satu strategi ya promosi di sini ya. Tapi kalau yang sudah dilakukan nih supaya teman-teman kaum muda di luar tuh tahu bahwa di sini ada HW Youth, di sini ada Growth Community, dan di sini besok akan ada worship night. Apa sih yang teman-teman udah dilakukan dari HW Youth sendiri? Kalau untuk promosi ya, kami itu selama ini menggunakan sosial media tentunya. Sekarang Growth Community sudah ada sosial media baru di TikTok guys. Tolong di follow ya, diikuti itu Growth Community, oke? Ikutin perkembangan kami dari sana. Akan banyak acara-acara yang diumumkan di sana. Gitu. Karena anak-anak muda sekarang sukanya scroll TikTok. Disitulah kami hadir. Hanya berapa detik gitu ya? Hanya berapa detik gitu kan. Yang penting Tuhan tetap selamanya. Yoi bro, mantap sekali Mas Panji ini. Mau sekolah loh dia guys kayaknya ini. Iya, saya kerja di sekolah. Oh ya di sekolah, ya betul, kerja di sekolah. Ya itulah hambanya. Aduh, aku jadi bro gini mau ngomong apa? Oh sama ini juga sih, puji Tuhannya Growth Community sendiri melalui pester kami itu kami sempat dipercayakan juga untuk melayani di beberapa kampus, di beberapa sekolah juga. Nah dari situlah kami juga bisa mempromosikan juga. Sudah berapa? Mungkin kalau kampus banyak lah ya. Kalau sekolah mungkin apakah sekolah lintas agama juga atau cukup yang Kristiani aja? Selama ini yang mengundang kami itu berapa SMP dan ada SMA negeri juga sih sebenarnya. Ada SMA negeri dan kalau lintas agama ya, waduh belum ada nih kayaknya kalau lintas agama nih bro, menarik sekali. cuman kalau untuk pelayanan yang khusus gitu itu ada bersama pester. Oke. Berarti sudah ada tim khusus ya di Growth Community ini, Growth Community, ya. yang untuk melayani
eksodus. Exodus. Iya. Aduh. Dia keluar kan, dia Exodus. keluar, iya. Betul. Dia pelayanan keluar, tidak hanya dalam gereja. Iya, betul. Seperti Paulus ya. Ya, seperti Paulus ya. Iya. Wah, ngeri. Menarik ini. Iya, Tapi ya puji Tuhan kami ada timnya untuk pelayanan di luar sekarang udah. Berarti sudah ada perkembangan jauh ya. Dari Mas Wahyu datang ke sini sampai bertahan sekarang udah berapa tahun, Mas? Udah 2 digit ini tahun ini. 10 tahun. Wah, 1 dekade berarti. 1 dekade di Jogja ya. Di Jogja. Dari kuliah sampai sudah bangkotan. Itu dia sampai udah berakar banget ini. Tinggal cari jodoh orang Jogja ya. Ya itu dia ya kan teman-teman ya kan doakanlah. Oke, itu selingan aja lah. Kita kembali lagi ke topik Menarik nih nih. intermezzo ini. Worship night. Kenapa worship night tadi udah disebutkan bahwa itu untuk sebenarnya awal dari sebuah kerinduan seorang, bukan seorang ya, mungkin dari Mas Wahyu dan teman-teman ya. Dari kerinduan Mas Wahyu dan tim bahwa gimana sih kita kasih waktu khusus untuk menyembah Tuhan ya. Oke, goalsnya nanti adalah Membuat teman-teman khususnya anak-anak youth itu punya kebiasaan untuk tetap menyembah, bukan cuma di gereja tapi di rumah. hidup untuk menyembah ya. Yoi. Berat sekali. Ya kan kalau udah mencicipi enak ya kan pasti lakuin. Oh, oke. Ya, seperti yang selalu dikatakan oleh pendeta-pendeta yang sudah senior ya bahwa kita harus pikul salib. Yoi bro, anak-anak muda sekarang tuh keren itu bukan di luar bro, tapi di dalam gereja. Dalam gereja ya. Oh, Tuh. Dihujat saya nanti. oke. Tadi kita sudah ngomongin tentang HW Youth, Growth Community, Worship Night, tentang penyembahan. Oke, aku jadi kepikiran, barusan banget aku kepikiran. Penyembahan menurut Mas Wahyu ini apa? Penyembahan ya, menurut aku. Memberikan yang terbaik buat Tuhan sih sebenarnya. Bukan soal materi, tapi benar-benar lewat hidup kita. Yang dipersembahkan secara khusus untuk Tuhan. Bukan berarti kalian harus jadi pendeta ya, bukan. Tapi benar-benar melalui kehidupan kalian, bagaimana kalian bisa memuliakan nama Tuhan itu udah termasuk penyembahan kalian juga buat Tuhan. Karena hal yang memuliakan nama Tuhan itulah momen kita menyembah Tuhan. Jadi dimanapun kalian berada, lewat pekerjaan kalian, lewat sekolah mungkin, dimanapun lah pokoknya kalian berada, apapun yang kalian lakukan, tanggung jawab yang kalian miliki, di situ kalian bisa memuliakan nama Tuhan. Di situ kalian sebenarnya juga sedang menyembah Tuhan. Tapi teman-teman tetap juga harus punya waktu khusus secara pribadi membangun hubungan itu dengan Tuhan. Karena kalian nggak akan bisa menyembah Tuhan tanpa kalian punya hubungan pribadi yang dekat. Itu sih. Oke, penyembahan adalah tentang bagaimana penyerahan diri ya berarti ya. Baik, kita sekarang beralih ke teknologi sebentar. Teknologi sekarang itu kan semakin maju dan semakin menyesatkan. Ya. Coba sekarang Bahasanya seorang Mas Wahyu ini bagaimana memandang teknologi yang sekarang? soal Tentang ya tadi ada tentang HWU, tentang Growth Community, tentang host of worship, ya. Tentang worship night, atau tentang kehidupan rohani teman-teman kaum muda yang lain. Dampak teknologi ini gimana sih untuk ya bisa menanggulanginya lah? Strateginya seperti apa? Kalau untuk teknologi sendiri, kalau untuk digunakan oleh kami ya, itu yang jelas tadi untuk promosi udah jelas tuh, ya kan. Yang kedua adalah melalui teknologi yang ada, kami juga mau berbagi ke teman-teman yang tidak terjangkau di luar sana. Itu. Lalu persoalan teknologi ini juga sebenarnya jadi
hal yang positif juga sebenarnya kalau kita bisa gunakan dengan bijak ya. Karena teman-teman di growth community itu banyak dapat ide sebenarnya dari sana. Oh ya? Gitu, kayak misalnya perkembangan dari TikTok, Instagram itu banyak teman-teman kreatif kami itu dapat ide dari situ. Dari segi konsep, dari segi penggunaan teknologinya pun juga dari situ. Bahkan dari segi tim-tim engineer sound kayak gitu tuh banyak banget belajarnya juga dari situ gitu. Bahkan kadang beberapa juga teman-teman tuh sharing juga soal musik kayak gitu kan. Ini nih bikin kayak begini nih enak nih gitu. Jadi kalau misalnya kita gunakan teknologi itu dengan bijak sebenarnya bagus. Jadi tergantung tujuannya ya. Ketika tujuannya itu adalah berbuah hal yang baik, maka pergunakan teknologi untuk yang baik. Cuma kan juga tidak sedikit yang terbawa arus. Betul. Nah itu gimana mas? Kalau ini sih mungkin pesanku buat teman-teman di luar sana, lebih bijaksana lagi ketika kita menggunakan teknologi ya, entah itu AI, entah itu sosial media gitu. Terutama sosial media teman-teman, jangan kalian cepat merespon dengan apa yang ada di sosial media gitu. Bahkan mungkin banyak teman-teman yang kayak ngelihat ini baru kemarin deh ini ngobrol nih sama salah satu anak muda soal sosial media, bahkan quotes pun teman-teman, kalau kita nggak bijak menanggapinya, maknanya itu ternyata bisa berbalik untuk kita gitu. Jadi harus hati-hati. Kayak ya apa ya, sekarang kan orang seneng nyari apa yang relate kayaknya. Ya. Apa yang relate itu pasti akan viral dengan cepat, bro. Bener. Itu dia, makanya jangan karena kalian merasa relate dengan kalian terbawa dengan kontennya itu gitu loh. Kalian harus tetap mengerti konten itu sebenarnya bener nggak buat kita gitu. Ini teman-teman quotes dari saya. Baik itu belum tentu benar, tapi apa yang benar itu udah pasti baik. Ada amin? Amin. Jadi begitu, bijaksanalah ketika ini. Bahkan beberapa teman-teman youth di growth community itu sering ngirimin ini DM juga sebenarnya. Ada quote nih misalnya, atau enggak ada satu kejadian gitu. Ini gimana gitu tanggapannya. Bahkan ke Pester juga sama tuh. Dia pasti lebih banyak lagi tuh kan. Tanggapannya gimana? Itulah. Karena menurutku sekarang itu dunia semakin abu-abu sih dalam hal kebenaran ya. Banyak hal yang dilihat orang itu sepertinya benar, padahal belum tentu benar gitu loh. Kayak nanti kesenggol boleh nggak tuh? Aman, ngomong aja. Kayak beberapa waktu lalu kan ada rame-rame tuh ya kan, yang soal kita harus berbuat baik saudara-saudara. Tetap Tuhan Yesus yang menyelamatkan bro, bukan perbuatan baikmu. Itulah harus hati-hati. Jesus inside ya. Betul. Harus hati-hati tuh teman-teman tuh. Itulah kita harus hati-hati teman-teman dengan hal yang dunia ini tawarkan. Oke Mas Wahyu, ini kita kalau ngobrol bisa lebih lama lagi. Kan mati lagi jam. Ya gini, karena pembahasan kita bisa melebar sama mana-mana. Cuman takutnya nanti yang nonton bingung. Ini tuh sebenarnya topiknya kemana sih? Iya betul. Iya kan? Betul. Ini topik kita kan di kaum muda. Dari tadi kita pembahasannya lebih ke kaum muda. Bagaimana HW Youth ini merangkul teman-teman. Kemudian ada Growth Community yang merupakan komunitas untuk kaum muda di gereja ini bertumbuh. Gak cuma di gereja ini sih, kalau ada teman-teman yang mau gabung silahkan. Tetapi kalau cuma gabung aja ya nggak apa-apa. Tapi rugi kalau nggak ikut bertumbuh. Iya, betul. Kemudian sama worship night. Kemudian tadi udah dapet petuah ya bahwa benar yang baik itu belum tentu benar, tapi yang benar itu udah pasti baik. keren gak tuh? Oke,
mungkin sampai sini dulu atau Mas Wahyu nih ada pesan-pesan nih untuk para kaum muda di luar sana yang nanti nonton channel ini. Udah banyak kayaknya pesannya tadi ya teman-teman ya. Tapi ya jangan menjauhi komunitas gereja. Kalian semua butuh komunitas. Kita nggak ada yang bisa hidup sendiri teman-teman. Keren. Oke, sekian dari saya. Shalom.